Salam bahagia masyarakat dimanapun berada, ini merupakan video channel pertama, channel pelajar. Perkenalkan, saya P. Video ini akan membahas mengenai soal-soal SKB, khususnya mengenai SKB pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini, sumber di internet mengenai materi SKB PBJ dan PBJ tingkat dasar sulit ditemukan. Dan kebetulan juga, saat ini saya juga sedang berjuang dalam menghadapi SKB PBJ 2019 di tahun 2020 ini. Maka dari itu, saya akan mencoba berbagi soal-soal yang telah saya pelajari. Untuk video pertama ini, saya akan membahas tentang ketentuan umum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga ini dapat membantu kita semua diberikan kemudahan menghadapi ujian nanti. Ayo, kita langsung saja, mari kita go! Pertama nih, ruang lingkup Perpres nomor 16 tahun 2018 mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini tiap soal nanti saya akan memberikan sebuah kata kunci. Kata kunci ini untuk membantu dalam menjawab soal. Jadi, kita analisis semua kata-kata kunci untuk menjawab soal. Dan setelah kata kunci kita tahu, saya akan memperlihatkan pembahasannya. Berikut kita mulai. 1. Ini kata kunci ruang lingkup Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, ini kita harus tahu ruang lingkupnya seperti apa. Di sini ruang lingkup pertama itu adalah di pengertiannya. Pengertian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini ada 3 kata kunci kan, yaitu siapa yang melakukan, yaitu kementerian, lembaga, perangkat daerah, sumber dananya APBN, APBD, terus prosesnya, identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Nah, di sini di ABC ada pengecohnya, ingat. Ada di sini perangkat daerah, ada pemerintah daerah. Di sini harus kalian tahu sih, di soal ini pengecohnya itu. Jadi setiap ini pasti ada soal pengecohnya. Kita lanjut aja ya ke nomor berikutnya. Nah, kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah tidak meliputi identifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan. Tadi sudah tahu pengertiannya kan? Identifikasi barang dan jasa, ada identifikasinya. Jadi jawaban ini adalah, tapi di sini ada kata tidak ya. Kata kuncinya ada kata tidak. Tidak meliputi, berarti kan salah. Jawabannya ada salah. Nah, sama di pengertian tadi. Langsung saja ya, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berdasarkan kontrak disebut. Nah, di sini ada sering orang ketukar-tukar antara pelaku usaha dan penyedia pengertiannya, tapi nanti kalau di sini orang lah pasti akan langsung menjawab pelaku usaha, karena ngeplek pengertiannya sama dengan yang ada di Perpres 16 2018, tapi dia tidak melihat bahwa di sini ada kata berdasarkan kontrak. Lihat kata kuncinya, berdasarkan kontrak. Jadi jawabannya adalah penyedia. Nah, ini pengertiannya bisa dibaca sendiri kalau mau di pause. Jadi mungkin gini aja ya, kalau saya sebelum jawab soal, saya bacakan soalnya, Anda pause saja, Anda tebak dulu jawabannya. Kalau nggak tahu, lihat kata kuncinya. Setelah lihat kata kuncinya kan masih belum tahu juga, baru kita lihat jawabannya. Seperti itu ya. Lanjut ya ke soal berikutnya. Setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi disebut. Nah, ini tadi kan, kalau ini udah jelas pelaku usaha kan. Jawabannya A.
Yang tadi ada berdasarkan kontrak, kalau ini tidak berdasarkan kontrak. Jadi diingat seperti itu ya. Nah, ini ininya pembahasannya, ya dibaca lagi sama kayak yang tadi. Berikutnya, nah ini jenis pengadaan. Jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dikelompokkan menjadi. Nah, kalian lihat jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Kalau di peraturannya kita bisa lihat di pasal di Perpres itu ya. Ada di Perpres, ada 4 kelompok besar. Pasal 3 ya. Mungkin nanti bisa dicek aja jenis-jenis pengadaan. Ada 4 itu, yaitu 1 barang, 2 pekerjaan konstruksi, 3 jasa konsultasi, 4 jasa lainnya. 4 kelompok besar. Ya, kita lanjut lagi. Ini kelompok ya, jenis atau kelompok pengadaan barang jasa. Nah, berikutnya yaitu pengertian swaklola. Nah, ini pengertian ini pasti ada di pasal 1. Rata-rata di pasal 1. Nanti kalian bisa baca di Perpres 16 tahun 2018. Kalau swaklola, di sini ada cara pengadaan itu ada 2, yaitu swaklola dan penyedia. Nah, swaklola itu dilakukan sendiri, kalau penyedia kita melalui kayak ini kita belanja ke toko gitu. Itu melalui penyedia. Jadi, nah kalau dilakukan sendiri itu ada 4 tipe. Nah, di sini masuklah dia 4 tipe itu ke dalam pengertian. Kalau saya mengertikannya seperti itu. Jadi jawabannya itu bisa dilihat di aturannya, yaitu A. Cara memperoleh, nah kata kuncinya swaklola, cara memperoleh barang dan jasa dikerjakan sendiri oleh kementerian, terus dikerjain kementerian perangkat daerah lain, tipe 2 nih. Yang ketiga adalah dikerjakan oleh organisasi masyarakat, dan tipe 4-nya itu kelompok masyarakat. Nah, itu masuk dalam pengertian swaklola. Kita lanjut saja ya, mungkin nanti bisa dibaca. Nah, ini di nomor 23 di pasal 1 ayat 23-nya. Pengadaan swaklola dilakukan dengan pertimbangan bahwa, nah kita lihat juga nih pertimbangan swaklola. Kapan kita melakukan swaklola, kapan kita melalui penyedia. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan di pemerintah sendiri. Nah, di situ kata kuncinya yaitu swaklola. Ini pertimbangannya apa? Kalau ini jawabannya adalah berarti organisasi tidak mempunyai SDM dan waktu pengelolaan. Nah, kalau kita mempunyai SDM atau waktu pengelolaan ini, jawabannya dia bisa kita melakukan pengadaan melalui swaklola. Ada beberapa ini bisa dibaca nih, dari tujuan swaklola kita tahu mana yang bisa dilakukan melalui swaklola. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki kementerian lembaga perangkat daerah. Nah, ini dia. Terus ini punya SDM. Dan waktu, kita punya waktu dan punya SDM-nya yang mumpuni, jadi kita pakai swaklola. Nah, kalau nggak bisa, itu baru pakai penyedia. Intinya seperti itu sih. Lanjut ya. Jasa layanan profesional yang membutuhkan kalian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan ada yang olah pikir disebut. Nah, ini kata kuncinya ada olah pikir. Kata kuncinya olah pikir kita tahu yaitu jasa konsultasi. Jadi di Perpresnya kita baca aturannya ya ini. Ada yang tadi 4 jenis itu ya, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Saya jelaskan sedikit aja. Barang itu intinya benda yang berwujud atau tidak berwujud. Nah, ini bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan oleh pengguna barang. Berwujud apa contohnya? Kapal, mobil, motor. Nah, itu maupun tidak berwujud software komputer. Kita software di Windows itu kan tidak berwujud ya, walaupun ada CD-nya tapi di dalam nggak berwujud. Nah, itu dibilang berwujud. Bergerak, binatang itu manusia. Manusia nggak bisa diperdagangkan. Bergerak itu contohnya ya anjing gitulah. Terus yang
dipakai, dipergunakan, dan mana pengguna barang. Dapat ya, tahulah. Pekerjaan konstruksi, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan. Ada pembangunan, ada pengoperasian, ada pemeliharaan, ada pembongkaran, ada pembangunan kembali suatu bangunan. Standar lah, pokoknya intinya di pekerjaan konstruksi ada suatu bangunan. Nah, kalau jasa konsultasi ini jasa layanan profesional. Nah, ini orang nih. Orang profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. Ingat ya, membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang. Ada berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Ada olah pikirnya. Kalau jasa lainnya, jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, jasa konsultasi intinya rencana tadi. Kalau jasa lainnya itu ya terkait dengan punya kemampuan khusus, metodologi khusus ini, kayak catering, jasa boga, dan lain-lain lah. Bisa nanti kita dilihat di soal-soal berikutnya ya. Kita next saja ya. PBJ dapat dilakukan secara konsolidasi dengan mengemas beberapa pekerjaan dalam satu paket. Karena untuk barang dan jasa pekerjaan menurut sifatnya merupakan satu kesatuan dengan tidak bisa terpisahkan. Nah, ini ada kata kuncinya konsolidasi. Jadi kalau di PBJ itu ada namanya bukan konsolidasi sih sebenarnya, harusnya terintegrasi. Jadi ini salah ya. Jadi memaketkan suatu pengadaan barang jasa pekerjaan tertentu menurut sifat menurut satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Itu jawabannya terintegrasi, jadi salah nih. Nah, ini saya ambil dari slide-nya LKPP. Nah, di situ jelas-jelas terus secara terintegrasi, di sini secara konsolidasi. Jadi jawabannya salah ya. Kita next saja. Pengadaan terintegrasi yang melibatkan penyediaan barang atau jasa dilakukan sebagai upaya untuk ya, ini mengenai pengadaan terintegrasi tadi juga ya, sama ya. Jadi pengadaan terintegrasi itu biar rendah, kita kalau saya ngeceknya sih gini. Jadi yang mana yang salah dulu. Ini biaya rendah, enggak. Bertahun jamak juga enggak. Terpisah enggak. Risiko rendah enggak. Nah, yang paling ini yang pengadaan kompleks ini. Nah, pengadaan yang sangat kompleks. Terintegrasi kan kompleks karena ada penggabungan antara barang dan jasa konsultasi, jasa konstruksi. Bisa di ini, jadi ini terkesan kompleks gitu. Nah, ini pengadaan bersifat kompleks ini ada saya baca juga di peraturan turunannya dari Perpres, yaitu pengadaan yang bersifat kompleks ini di LKPP ya, saya lupa nomornya berapa, nomor 8 kalau salah, di lampiran 1 ya. Pengadaan yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang mempunyai resiko tinggi. Nah, itu risiko rendah pasti salah kan. Memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut ya. Kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah dibiayai oleh APBN APBD yang proses sejak definisi kebutuhan sampai sebatas masuk pekerjaan. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa ialah, nah kita coret-coret aja yang termasuk ya. Penetapan soal kelola termasuk, penyelenggaraan kegiatan termasuk, penerimaan hasil pekerjaan, pengesahan lembaga. Nah, ini ada kata-kata baru nih, pengesahan lembaga, saya nggak pernah dengar sih. C. Pelaksanaan kontrak serah terima hasil pekerjaan, ada identifikasi kebutuhan, dari identifikasi kebutuhan kan sampai anggaran pengadaan barang jasa, persiapan pemilihan ada juga, dan pelaksanaan pengadaan. Nah, kata kuncinya ada kata tidak ya, ini ada berarti kata tidak, terus kegiatan pengadaan itu ada list-listnya, ini ya saya lihatkan tuh, ini saya ngambil di slide-nya LKPP juga. Ada 3 tahapan kan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, di breakdown lagi. Nah, itu identifikasi kebutuhan ada di sini melalui penetapan barang jasa, cara, jadwal, anggaran, pengadaan. Nah, ini di perencanaan ya. Terus di persiapan ada persiapan melalui swaklola, ada persiapan melalui penyedia. Di persiapan swaklola ada penetapan sasaran, penyelenggara swaklola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, RAB.
Persiapan PBJ melalui penyedia ada menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis dan KAK, menetapkan uang muka jaminan dan lain-lain dan seterusnya. Pelaksanaan PBJ melalui swaklola. Nah, ada tipe 1, pelaksanaan swaklola tipe 1, 2, 3 dan 4, terus ada pembayaran swaklola, ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Dan di pelaksanaan PBJ melalui penyedia, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Di situ nggak ada kan pengesahan lembaga, jadi jawabannya B. Kita lanjut ya. Pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan. Nah, ini ingat ya, pengadaan bermotor tadi saya sudah sebutkan, yaitu pengadaan barang. Karena benda kan dia. Udah kata kuncinya kendaraan bermotor. Terus ini contoh-contohnya ya, ada pengadaan barang itu ada 4 itu pembagian lagi bahan baku, setengah jadi, barang jadi, makhluk hidup. Nah, itu semua itu masuk kategori pengadaan barang. Bisa dibaca sendiri ininya. Lanjut ya. Pemerintah Kota X akan melakukan pengoperasian pemeliharaan gedung jika Anda diminta menjadi pelaku pengadaan, maka Anda akan mengkategorikan pekerjaan tersebut sebagai jenis pengadaan. Nah, ini ada pengoperasian pemeliharaan. Lihat ada kata kuncinya gedung ya. Jadi gedung itu adalah sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan ya tentu pekerjaan konstruksi kan. Ya. Nih bisa dibaca sendiri ya. Contoh-contoh pekerjaan konstruksi. Bangunan sipil, bangunan tempat pembangunan akhir, pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemilikan. Intinya ada pengoperasian, pembayaran gedung ya itu. Nah, tapi kalau nanti ada perencanaan yang hasilnya adalah dokumen perencanaan gedung kan ada dokumennya. Nah, itu masuk, hati-hati, jasa konsultasi. Ya, intinya gitu ya. Kita lanjut aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sama-sama belajar di sini, oke? Kegiatan pengadaan barang atau jasa yang oleh KLPD, ini Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan penandatanganan kontrak. Nah, ini soal nomor pengertian PBJ itu sering banget keluar soalnya. Saya buat tapi dengan bermacam-macam tipe ya. Jadi intinya sekarang ini yang tadi saya bilang, kata kuncinya kan ada ini KLPD benar kan, terus ada APBN APBD, ini sumber dananya dari mana, sumber pelakunya. Nah, terus proses sejak, nah ini prosesnya itu sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan penandatanganan kontrak. Tidak hanya sampai penandatanganan kontrak, kita sampai serah terima hasil pekerjaan itu sih. Jadi kata kuncinya penandatanganan kontrak ya, ini salah nih. Jawabannya ya ini, baca di ketentuan pasal satunya ya. Pengadaan terhadap izin pengadaan. Nah, tadi saya sudah dijelaskan barang. Benar. Oke. Pengadaan melalui penyedia dilakukan organisasi ketika. Nah, ini kapan melakukan penyedia, kapan melalui swaklola. Jadi intinya kalau bisa dikerjakan sendiri, expertise, dan kita tidak punya keahlian kan berarti kita bisa swaklola. Nah, ini jawabannya A nih. Kata kuncinya penyedia. Tuh dibaca ya. Saya ngambil dari aturan LKPP di sini. Sini swaklola dilaksanakan manakala jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan dan tidak diminati oleh pelaku usaha. Nah, ini sering nih, tidak diminati, tidak disediakan. Swaklola juga dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan SDM, kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta pemberdayaan ormas dan kelompok masyarakat. Nah, intinya kan itu nih, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, gitu ya. Bisa dikerjain sendiri. Terus tipe 2 dikerjakan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain, tipe 3 dikerjakan ormas, tipe 4 kelompok masyarakat. Kalau mereka semua nggak bisa, kita ingin ke penyedia. Seperti itu sih. Dalam rangka menguatkan sumber daya, kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah pelaksana harus disesuaikan dengan tugas pokok atau fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian Lembaga Perangkat Daerah pelaksana swaklola. Ya, dalam rangka peningkatan peran serta ormas pelaksana harus sesuai dengan tujuan pendirian ormas, visi misi ormas.
Orang akan meningkatkan kelompok masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi kelompok masyarakat. Nah, ini kunci-kuncinya juga kita menyerahkan ke tipe 2 harus sesuai dong dengan ininya, dengan fungsinya. Misalnya dinas pendidikan ingin bangun gedung, ya serahkanlah ke dinas PU gitu, nggak diserahkan ke dinas kesehatan gitu, kan nggak cocok, nggak sesuai fungsinya. Intinya seperti itu sih. Ormas juga sama, kelompok masyarakat juga sama seperti itu, sesuaian sama visi misinya. Di mana buktinya? Ya tinggal kita lihat di akta pendiriannya. Di situ kan pasti ada tujuan organisasinya seperti apa, visi misinya seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari dari sana sih. Ya, lanjut ya. Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan meliputi, nah ini menetapkan besaran uang, bukan, menetapkan rancangan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, penetapan barang jasa, pelaksanaan pemilihan. Nah, tadi saya udah gambarin apa yang sebelumnya itu ada persiapan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Nah, di situ di perencanaan pengadaan, nah itu kan ada bagian-bagiannya tadi tuh. Jadi penetapan barang dan jasa. Ini di pasal 3 juga dijelaskan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai rancangan umum pengadaan. Lanjut ya. Kementerian Y akan melakukan pembuatan pekerjaan pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan kompetensi penyedia berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan. Untuk kementerian ini, jika Anda jadi pengadaan di Kementerian X, Anda akan mengusulkan pengadaan secara, nah ini kalau udah berbeda-beda gini, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pasti terintegrasi. Loh, ini jawabannya E. Kita kunci perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Nah, kita bisa lihat ya jawabannya tuh. Ini dapat dilakukan secara integrasi, artinya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan merupakan satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Oke, next. Pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Ya, jawabannya kalau e-purchasing itu kan melalui penyedia. Kalau dengan cara swakelola, nah ini kan udah salah kan jelas. Jadi kita bedakan ya. Kalau melalui swakelola itu ada 4 tipe tadi, 1, 2, 3, 4. Kalau melalui e-purchasing itu salah satu pemilihan melalui penyedia. Ini ya penjelasannya. Kita lihat aja, langsung buka. Nah, ini cara pengadaannya swakelola, ada tipe 1 sampai 4 yang tadi. Terus melalui penyedia, e-purchasing, seleksi, pengadaan langsung, penjualan langsung, dan tercepat tender. Nah, ini itu metode pemilihan di penyedia, bukan di swakelola ya. Jadi jawabannya salah ya. Kita lanjut aja. Pengadaan barang jasa pemerintah yang bernilai tinggi hanya dapat dilakukan dengan swakelola. Ya, udah ketentulah salah jawabannya ya. Ada kata hanya. Salah. Oke. Sedangkan di tender pun, tender itu kan melalui penyedia, tadi saya udah bilang ada tender cepat. Nah, tender sekalipun itu bisa lebih dari 1 triliun loh tuh. Pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi lebih dari 2 miliar. Barang lebih dari 2 miliar. Ini juga, ini berarti kan ke penyedia kan jadinya jatuh. Ya, kita lanjut aja ya. Nilai tinggi pun juga sebenarnya ya itu relatif kan. Ya, kita lanjut aja itu soalnya. Apa peran penting dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional? Ini kita harus paham sih isi perpresnya. Kalau saya sih bacanya dari pertimbangannya ya. Jadi kuncinya ada pengadaan pembangunan nasional. Kalau saya ngeceknya itu di menimbang itu. Nah, ini bahwa pengadaan barang pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik. Intinya pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional atau daerah. Jadi di perpres itu sebelum dibuat aturan kan ada menimbang, mengingat. Nah, di situ dibaca aja ya. Jadi jawabannya adalah C, untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.
Yang tidak termasuk ruang lingkup pemberlakuan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 adalah, nah ini diulang-ulang aja sih, tapi intinya soal-soalnya dibalik-balik ya seperti itu. APBN benar, APBD benar, kemudian dana cadangan konsorsium, nah ini cadangan konsorsium bukan. Mendapatkan pinjaman luar negeri dalam negeri benar, menerima hibah dari luar negeri dalam negeri benar. Pinjaman hibah sama aja sih. Ya, kata kuncinya tidak, ada kata-kata tidak ya, terus ada ruang lingkupnya sama di pengertian nih. Nah, dibaca aja ruang lingkup di pasal 2-nya ya, tuh ada. Oke. Ini sih dua sih, institusi penggunanya, yaitu KLPD tadi, terus sumber dananya, APBN, APBD, terus prosesnya, terus dari itu dua itu sih. Lanjut ya. Pendanaan jasa boga, kegiatan mengenai sertifikat dasar, termasuk jenis pengadaan. Nah ini kayak catering, jasa boga, nah, itu jasa lainnya pasti maksudnya. Oke. Nah, misalnya jasa penyediaan tenaga kerja, jasa penyewaan, jasa penyelamanan, jasa akomodasi, angkutan penumpang, dan sebanyak lagi jenis lainnya. Istilahnya jasa-jasa yang tidak memperlukan keahlian khusus. Oke. Pengadaan belanja jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN harus mengikuti peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena menggunakan APBN. Kata kuncinya kan jawabannya benar. Ya, udah ya, lanjut ya. Pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai dari berbagai sumber di bawah ini yang bukan merupakan asal pembiayaan PBJP adalah, nah ini sama kayak tadi, cuma bedanya nih soalnya di berbagai sumber, bukan pembiayaan. Nah, asal pembiayaan ini APBN, APBD, hibah, terus pinjaman dalam negeri, luar negeri. Nah itu yang enggak ya, dan konsorsium. Pengadaan catering. Nah tadi jasa boga serang catering. Pengadaan termasuk jenis pengadaan jasa lainnya. Jawabannya tentu pasti benar. Oke. Yang tadi oke. Ruang lingkup Perpres nomor 16 mengatur kegiatan pengadaan barang jasa diminta oleh titik yang dibiayai APBN, APBD. Nah tadi udah nih, ayo tebak. Jawabannya adalah kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. C. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah adalah, ini pengertian ya nih. Perangkat daerah, pemerintah daerah, Satgas APB, organisasi perangkat daerah, perangkat desa. Ini ada di pasal satunya ya, kalau nggak salah perangkat daerah jawabannya A. Di aturannya ada di pasal 4-nya ya. Pasal 4 ayat 4 pasal 1 ayat 4. Pemerintah kota X melakukan pembangunan gedung. Nah, ini ya, tadi kan ada pemeliharaan. Kalau ini pembangunan gedung udah jelas ya. Setelah gedung selesai serah terima dilakukan uji coba pemakaian. Jika Anda diminta jadi pelaku pengadaan, maka Anda akan melakukan pekerjaan tersebut. Jenis pengadaan ya pasti pekerjaan konstruksi lah. Oke, lanjut ya, gitu. Udah. Manakala pilihan di bawah ini yang tidak termasuk asal pembiayaan BJP. Nah, ini bolak-balik aja soalnya mirip-mirip, udah sama ya. Jawabannya pasti A nih. Dana cadangan konsorsium penyedia, oke? Tidak semuanya. Intinya gitulah. Di pasal 1, pasal 2, pasal 3 ketentuan umum kan rata-rata di pengertian-pengertian, jadi dihafalin itu sih. Ya, cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi lain, atau kelompok masyarakat adalah cara pengadaan. Ini udah jelas nih, ada 4 nih tadi ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, ada 4. Jawabannya adalah swaklola. Oke. Ini pengertiannya udah. Di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam jenis pengadaan barang jasa adalah barang atau jasa, barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lain. Nah, ini sih semuanya benar yang saya lihat nih. Tapi di sini ada pengecohnya, hati-hati.
jenis pengadaan tadi kan ada 4 yang nggak termasuk, ya udah yang paling salah kayaknya yang A itu, barang atau jasa. Sebenarnya ini bener kan, pembagian jenis pengadaan itu ada barang ada jasa, tapi di perpres kita itu diaturnya ada 4, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan lainnya. Oke, nah ini dia, dan itu bisa dilakukan secara terintegrasi juga ya. Oke, lanjut. Di bawah ini yang tidak termasuk cara pelaksanaan pengadaan jasa. Nah, tadi ada jenis, sekarang ada cara. Caranya itu ada 2. Ya tadi saya udah jelasin di atas sih. Di atas itu melalui swakelola dikerjakan sendiri dan melalui penyedia dikerjakan oleh toko lain. Mau dikerjakan sendiri atau orang lain, ini gitu sih. Cara pelaksanaan pengadaan. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini yang tadi. Udah. Gitu ya. Biasanya membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan jenis-jenis pengadaan. Metodologi khusus, jasa lainnya. Oke. Nah, pengertian juga udah tadi. Ini saya jawabannya di pengertiannya yang sesuai ini ayat 32 pasal 1 ayat 32. Mengapa pengadaan barang jasa pemerintah perlu diatur? Nah, ini perlu. Ini nggak ada sih di mana-mana, di buku juga nggak ada. Tapi soal ini muncul di ini DKI, pelatihan DKI. Kata kuncinya PBCP perlu diatur. Nah, kenapa nih perlu diatur? Kalau di sini lihat, kita bisa nerka-nerka juga sih, meningkatkan perekonomian negara. Masuk bener sih, tapi ya agak-agak salah dikit sih gitu. B, merupakan bagian pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola gubernur akuntabilitas. Nah, ini mendekati benar. C, merupakan bagian pengelolaan keuangan suatu daerah sehingga perlu pengaturan tata kelola good governance dari daerah tersebut dan adanya akuntabilitas. Yang D, berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertentu dengan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah tersebut. E, meningkatkan penyerapan anggaran belanja nasional. Ini E pasti salah ya. Ini jawabannya B. Alasannya apa? Kita bisa baca pembahasannya ya. Kita bareng-bareng belajar pembahasannya. Nah, pengadaan barang jasa pemerintah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitas. Nah, itu. Kedua, pengadaan barang jasa pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik tadi dan perkembangan perekonomian nasional. Nah, yang ini, kalau yang C ini kan salahnya karena kita lihat yang salahnya aja kalau mau ada soal seperti ini. Meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. Nggak, kurang tepat. Merupakan bagian pengelolaan keuangan suatu daerah. Ini ada kata suatu daerah ini. Salahnya di sini sih. Berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan. Ini daerah-daerah semua nih. Tapi di sini kan BJP itu kan nggak hanya berlaku daerah nasional, sektoral, dan daerah. Nah, cari yang nggak ini sih. Yang B itu, nah yang paling tepat ya B. Oke, lanjut ya. Pengadaan yang di dalamnya dapat dilakukan atau mencakup seluruh kegiatan pengadaan adalah. Nah, ini sama nih, terintegrasi ya jawabannya. Seluruh jenis pengadaan, ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya pasti terintegrasi. Oke, kalau seluruhnya. Seluruh jenis pengadaan. Oke, lanjut. Ruang lingkup pengadaan barang jasa berdasarkan ruang lingkupnya tadi kan. Nah, ini institusi pengguna barang dan jasa dan anggaran belanja yang digunakan. B, kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan APBN. C, penyedia dan penyelenggara swakelola. D, institusi pengguna barang atau jasa dan penyedia. E, penyedia dan swakelola. Nah, ini harus paham dulu.
Karena kan tadi dari sumber dananya sama institusi pengguna barang jasa itu sendiri. Nah, kalau ini harus tahu. Jadi kalau yang B ini salahnya karena APBN aja, harusnya ada APBD kan, APBN dan atau APBD. Kalau yang C ini salahnya, ini kan caranya kan penyedia, caranya dengan swakelola, bukan ruang lingkupnya. Kalau yang memenuhi semua itu, yang A ini, institusi pengguna barang atau jasa dan anggaran belanja yang digunakan. Kalau yang D ini salahnya institusi pengguna barang dan jasa dan penyedia. Penyedia ini kan caranya memilih mengadakan kegiatan pengadaan barang jasa kan melalui penyedia, melalui swakelola. Ini penyedia dan swakelola, salah dah. Oke? Jawabannya A. Nah, ruang lingkupnya itu ada institusi pengguna dan anggaran belanja. Ini iya, ingat-ingat ya, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, anggaran belanja APBN, APBD, pinjaman hibah dalam negeri, pinjaman hibah luar negeri. Kita lanjut ya. Yang dimaksud dengan jasa konsultasi, nah ini pengertiannya. Nah, pengertian gini kadang kalau kita ini nggak salah juga, karena kita benar-benar harus tahu letter luck ya, karena berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Ini harus diingat ya, kunci-kuncinya itu jasa pelayanan profesional ya, selalu profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang. Ingat ya, katanya di berbagai, bukan pada suatu bidang. Nah, ada yang pada suatu bidang ini salah dah. Yang mengutamakan adanya olah tenaga, salah nih. Adanya olah pikir. Jadi cari, ini ada salah ya. Yang B itu benar. Yang C yang salahnya adalah profesional. Nah, ini ada D dan E salah di perorangan ini. Kalau ini di suatu bidang. Jadi jawabannya B. Oke. Harus letter luck banget sih, sama dengan ketentuan di aturan. Yang dimaksud pekerjaan konstruksi. Nah, ini definisi pekerjaan konstruksi. Ini juga harus letter luck, jadi harus benar-benar tahu ya. Keseluruhan atau sebagian, ingat ada sebagiannya juga ya. Jadi yang A udah pasti salah nih, antara A, B, C, D, E. Yang meliputi pembangunan. Nah, peresmiannya salah nih, kita nggak pernah dengar kan peresmian. Berarti C ini ada pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan tidak, ada kata tidak termasuk, harusnya termasuk sih. Ini yang C salah juga. Kalau yang D, nah yang benar yang D ya. Kalau yang ini peresmian, salah. Jawabannya D. Yuk aturannya, oke. Yang termasuk ke dalam pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah, nah ini udah ulang-ulang terus sih, tapi setidaknya dengan ini kita bisa ingat. Kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima pekerjaan. Ini jawabannya D ya. Sorry, C. Yang salah D-nya ini apa ya? Bentar. Oh, ini sejak perencanaan. Nah, ini hati-hati kata kuncinya. Ingat, sejak identifikasi kebutuhan. Maaf, saya salah. Saya juga ya identifikasi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi hati-hati, walaupun soal yang mudah, tetap hati-hati dalam menjawab soal, karena letter luck banget, dan bener-bener kita harus paham juga sih ininya. Kadang kita cepet-cepet juga jadi salah kan. Tuh tadi saya juga langsung nebak, langsung ternyata salah dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke, lanjut ya. Sedikit pasal 1 ini banyak banget soal, tetap aja ya harus hati-hati. Terima kasih atas masyarakat pelajar yang berbahagia menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian penjelasan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Salam!